Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminuddin Khair dari mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah, jurusan Ekonomi Syariah dengan NIM 20103082. Di sini saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah yang berkaitan dengan fikih. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh video-video sebelumnya, bahwa secara umum maqasid syariah itu diartikan sebagai tujuan dan hikmah yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan hukum-hukum yang disyariat beserta rahasia yang terdapat di dalamnya, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia di muka bumi. Dan prinsip utama maqasid syariah adalah untuk memelihara 5 perkara, yaitu agama, nyawa, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hifzuddin merupakan satu kaidah umum di mana merangkumi penetapan rukun-rukun dan hukum-hukum agama dalam kehidupan dan juga kewujudan manusia dan segala usaha ke arah menyanggai segala perkara yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala seperti kekufuran, bid'ah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Hifzuddin merupakan daruriyat yang paling penting antara daruriyat yang 5. Secara asasnya, konsep Hifzuddin merangkumi 2 dimensi, baik dimensi al-wujud atau positif maupun dimensi al-adam atau negatif. Sebagai contoh, dimensi al-wujud ialah seperti pensyariatan iman, ibadah salat, haji, puasa, dan zakat. Adapun contoh dimensi al-adam ialah seperti mensyariatkan hukum hudud terhadap orang yang murtad dan persyariatan hukuman takzir. Konsep umum hifz an-nafs adalah pemeliharaan terhadap nyawa atau jiwa, yang mana ini merupakan prinsip terpenting kedua secara berurutan setelah prinsip Hifzuddin atau memelihara menjaga agama. Sebagai contoh, Islam melarang perbuatan membunuh, baik membunuh diri sendiri maupun membunuh manusia lain. Dan bagi yang melakukan perbuatan tersebut, maka Islam mensyariatkan hukuman qiyas, diat maupun kafarah bagi mereka yang telah melakukan pembunuhan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Syekh Ahmad bin Abd Salam Ar-Rasyuni yang merupakan ketua Kesatuan Ulama Muslim Sedunia telah menolak anggapan bahwa penangguhan pembatasan maupun larangan pelaksanaan ibadah sholat baik Jumat maupun lainnya secara berjamaah sebagai bentuk mendahulukan hifzun nafs daripada hifzuddin. Menurut pandangan beliau, bahwa asal tujuan mengenai hifzuddin adalah pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri yang merupakan prinsip daruri yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Pelaksanaan ibadah sholat Jumat merupakan satu kefarduan bagi setiap laki-laki bermukmin, namun ia berada pada kedudukan hajiyat atau tahsiniyat, bukan daruriyat, manakala pelaksanaan ibadah salat berjamaah di masjid tanpa menafikan keutamaan dan fadilahnya, ia hanya merupakan bentuk pelengkap atau mukamil kepada konsep Hifzuddin. Dengan demikian dapat dipahami bahwa selagi umat muslim mengerjakan atau melaksanakan ibadah salat, maka Hifzuddin tetap terlaksanakan, sekalipun pelaksanaan ibadah salat Jumat maupun sholat berjamaah di masjid harus ditangguhkan sementara waktu. Namun dalam kondisi terjadinya pandemi COVID-19 yang tengah kita hadapi kemarin, di mana ia merupakan ancaman bagi nyawa serta jiwa manusia, maka sudah tentu jadi wajib bagi umat manusia untuk menjauhi dirinya dari wabah tersebut sebagai bentuk jalib al-masali dan baru al-mafasid. Hal demikian ini juga merupakan pemeliharaan serta penjagaan hakiki terhadap nyawa itu sendiri, bukan hanya sekedar pelengkap pada konsep hifzun nafs, seperti misalnya dibenarkan bagi umat Islam untuk menyatakan kalimat kufur ketika berada dalam keadaan terpaksa demi menjaga nyawa. Firman Allah, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Surat An-Nahl ayat 106. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tidak melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah disebabkan faktor sakit atau takut bukanlah bermaksud mengutamakan hifzun nas dari hifzun din. Namun ia perlu dilihat dari sudut masalah fikih. Bahkan memelihara nyawa itu sendiri sebenarnya merupakan syarat penting dalam hifzuddin, memelihara agama. Karena tanpa keberadaan umat Islam yang sehat dan kuat, niscaya Islam tidak dapat diamalkan dan disebarkan
oleh kita. Nabi SAW sendiri pernah berdoa merintih kepada Allah tatkala dalam peperangan Badar, "Ya Allah, jika kau binasakan golongan ini, niscaya kau tidak akan disembah lagi di dunia ini." Maka jelaslah sudah bahwa sejatinya agama memiliki peranan penting dalam membendung penyebaran wabah COVID-19. Menyelamatkan umat manusia mestilah menjadi prioritas utama di tengah situasi yang mengkhawatirkan dan tidak menentu seperti saat ini. Layaknya kaidah usul fikih, mencegah kerusakan atau mafsadah lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan atau maslahah. Jadi kesimpulannya adalah masyarakat beragama mestilah beradaptasi terhadap segala perubahan, khususnya dalam praktik-praktik keagamaan di tengah kondisi yang serba tidak pasti seperti saat ini. Selain itu, pembatasan penangguhan maupun larangan pelaksanaan ibadah sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid tidak sama sekali bermaksud mengutamakan maupun mendahulukan hifzun nafs daripada hifzuddin. Kali ini karena kebanyakan ulama usul fikih dan maqasid telah menetapkan bahwa hifzuddin tetap berada pada kedudukan yang tertinggi dibandingkan daruriyat lainnya. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana wabah COVID-19 merupakan sebuah ancaman yang berbahaya bagi nyawa maupun jiwa manusia, yang mana hal itu merupakan tujuan asal maqasid terhadap hifzun nafs itu sendiri. Maka penangguhan atau larangan pelaksanaan ibadah sholat Jumat maupun berjamaah di masjid di tengah peristiwa wabah COVID-19 kemarin sudahlah tepat dan selaras berdasarkan kepada penjagaan maqasid syariah, yaitu menjaga jiwa yang bertujuan untuk mendatangkan maslahah dan mengelakkan mafsadah yang dapat menimpa manusia. Jadi kesimpulan yang tadi sudah menjawab pertanyaan kita teman-teman. Tidak masalah kita untuk sholat Jumat atau tidak sholat berjamaah di masjid, karena kita lebih baik mencegah kemungkaran daripada mendatangkan kebaikan, teman-teman. Itulah prinsip utama dari maqasid syariah. Mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.